Om Swastiastu, Om Anu Badra Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, perkenalkan, nama saya Madi Sufilingan Narotama. Di sini pada mata kuliah metode pembelajaran, sini saya akan mengambil metode bercerita yang dimana saya akan menceritakan tentang turunnya Sang Dewi Saraswati atau turunnya ilmu pengetahuan. Kenapa saya mengambil metode bercerita tentang Dewi Saraswati? Karena pada Sabtu lusa lalu, pas tanggal 30 Januari 2021, bertepatan dengan hari raya Saraswati, yang dimana pada masa pandemi ini kita menuntut ilmu atau mencari ilmu pada mencari ilmu di rumah saja karena sistem daring. Nah, demikian saya mengambil cerita atau menceritakan turunnya lahirnya sang ilmu pengetahuan tersebut. Dewi Saraswati adalah salah satu 3 dewi utama dalam agama Hindu. 2 yang lainnya adalah Dewi Sri Laksmi, Dewi Uma Durga. Saraswati adalah sakti atau istri dari Dewa Brahma, Dewa Pencipta. Dewi Saraswati berasal dari akar kata ser yang berarti mengalir. Dalam Rig Veda bab 5 halaman 75 Sutta 3, Saraswati juga disebut sebagai Dewi Sungai di samping Dewi Gangga atau Yamuna, Susoma yang lainnya. Dalam agama Hindu, Saraswati adalah dewi yang dipuja dalam agama Weda. Nama Saraswati tercantum dalam Rig Veda dan juga dalam Sastra Purana, kumpulan ajaran dan mitologi Hindu. Ia adalah dewi ilmu pengetahuan dan seni. Saraswati juga dipuja sebagai dewi kebijaksanaan. Dalam aliran Vedanta, Saraswati digambarkan sebagai kekuatan feminim dan aspek pengetahuan sakti dari Brahmana. Sebagai pada zaman lampau, ia adalah dewi yang menguasai ilmu pengetahuan dan seni. Para penganut ajaran Vedanta meyakini dengan menguasai ilmu pengetahuan dan seni adalah salah satu jalan untuk mencapai moksa, kebebasan dan kelahiran kembali. Penggambaran pada Dewi Saraswati. Dewi Saraswati digambarkan sebagai sosok wanita cantik dan kulit halus dan bersih, merupakan perlambangan bahwa ilmu pengetahuan suci dan memberikan kehidupan dalam diri. Ia tampak berpakaian dengan dominasi warna putih terkesan sopan, menunjukkan bahwa pengetahuan suci akan membawa para pelajar dan kesahajaan. Saraswati dapat digambarkan duduk atau berdiri di atas bunga teratai dan juga terdapat angsa merupakan wahana atau kendaraan suci darinya, yang mana semuanya itu merupakan simbol dari kebenaran sejati. Selain itu, dalam penggambaran sering juga terkait burung merak. Dewi Saraswati digambarkan memiliki 4 lengan yang mengambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Yang pertama, pikiran intelektual, waspada atau mawas diri, mulat sarira dan ego, di mana masing-masing lengan tangan 4 benda yang dia pegang, yaitu pertama, lontar atau buku adalah kitab suci Weda yang melambangkan pengetahuan universal, abadi dan ilmu sejati. 2. Genitri melambangkan kekuatan meditasi dan pengetahuan spiritual. Yang ketiga, Wina, di mana alat musik yang melambangkan kesempurnaan seni dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, Damaru atau kendang kecil, di mana angsa merupakan semacam simbol yang sangat populer yang berkaitan erat dengan Saraswati. Sebagai wahana atau kendaraan suci, angsa juga melambangkan penguasaan atas wiweka atau daya nalar dan wiragaya atau sempurna, memiliki kemampuan memilih susu di antara lampur, memilih antara yang baik dan yang buruk. Angsa berenang di air tanpa membasahi bulu-bulunya, yang memiliki filosofi bahwa seseorang yang bijaksana dan menjalani kehidupan layaknya orang yang bisa tanpa terbawa dan keduniawinya. Hari Raya Saraswati. Dewi Saraswati sebagai ilmu pengetahuan dan seni dirayakan oleh umat Hindu di Bali yang jatuh pada Saniscara, Sabtu Umanis Legi, Wuku atau Gunung. Perayaan ini dilaksanakan setiap 210 hari atau 7 bulan menurut kalender Bali, sebagai penghormatan kepada Dewi ilmu pengetahuan dan seni, yang dimana pada sloka yang diantaranya Om Saraswati Nama Tubayam Freda Kama Rupani
Sidaramba Krasyami Sidari Binatu Mesada Pramaya Sarafa Devsa Ca Pramanafa Evaca Rupa Sidi Prakyakta Ya Saraswati Namil Maham, yang dimana Om Yang Widi dalam wujudmu sebagai Dewi Saraswati memberikan berkah wujud kasih sebagai seseorang ibu. Sangat didambakan semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu berhasil atas karuniamu. Setelah hamba memuja seluruh dewata dan juga dewata tertinggi Pramatma atau Pramasiwa, kami memuja Saraswati yang maha cantik dan mendorong keberhasilan. Sangyang Dewi Saraswati yang hamba puja, sana pemujaan hamba adalah bunga yang berbau harum, juga melalui dian, japa, dan pengucapan mantra yang hamba lakukan. Hanya untuk menyembah Dewi Saraswati, hakikatnya hanyalah engkau sebagai akar dari ilmu pengetahuan berbagai karakter. Semuanya adalah jalan engkau, walaupun telah diuraikan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Sesungguhnya untuk menemukan hakikat yang tertinggi, hakikat pengetahuan, sesungguhnya engkau asal segala ilmu pengetahuan, hanya engkaulah yang menganugerahkan pengetahuan yang memberikan kebahagiaan. Engkau pula yang penuh keutamaan, dan engkaulah yang menjadi segala yang ada. Dan engkaulah yang permata yang sangat mulia. Engkau keutamaan dari setiap istri yang mulia. Demikian pula tingkah laku seorang anak yang sangat mulia. Karena kemuliaan mulah semua yang melalui menjadi menyatu. Kekawin Saraswati. Banten Saraswati yang lumrah dipergunakan pada hari raya Saraswati adalah bentuk tamas yang kecil, mungil, dan sederhana. Banten ini biasanya diaturkan pada lontar yang diantara dalam sebuah dulang. Begitu pula buku-buku bacaan pada hari ini dibanteni atau diupacarai. Tujuan pada penghormatan ini adalah untuk memohon anugerahnya dan dalam pembawaannya sebagai seorang dewi yang amat cantik dan yaitu Dewi Saraswati, yang menurut umatnya dari kegelapan menuju kecemerlangan, yang dimana Banten Dewi Saraswati terdiri dari tamas, daun beringin, jajan cacalan yang berbentuk cecak, itik ituk, bubur samsam, daun cemara, pisang tebu, tape gede, jajan uli, rengginang, rasmu wadah celemik, sampian sayur, payanang cenik. Adapun doa yang harus diucapkan pada perayaan Hari Raya Saraswati, yang dimana Om Syam Madevam Pratam Swaha, Om Nirguna Nama Swaha, Suka Syadam Nama Swaha, Om Kara Kriti Pratam Aksha Widya Syaram Suka Aksara Winastam Prasampada Wiratam, Om Sri Saraswati Pruna Pruning Prania Nama Swaha. Baik, sekian dari metode bercerita tentang turunnya lahirnya ilmu pengetahuan atau turunnya Sang Dewi Saraswati. Apabila ada kesalahan kata, salah ucap, mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.